Kali ini kita akan membahas kabar panas dari Timur Tengah. Israel secara resmi menyetujui pembangunan permukiman Yahudi kontroversial di wilayah tepi barat. Langkah ini langsung menuai gelombang kecaman internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Otoritas Palestina, hingga organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Mengapa proyek ini disebut berbahaya dan bisa menjadi akhir dari solusi dua negara? Mari kita bahas tuntas. Pekan lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan persetujuan akhir untuk pembangunan permukiman Yahudi di area yang disebut Proyek E1. Proyek ini mencakup pembangunan lebih dari 6.900 unit rumah baru, dengan 3.401 unit di Ma'ale Adumim, Yerusalem Timur, dan sisanya di wilayah sekitarnya. Proyek E1 bukanlah rencana baru. Israel sudah lama mengincar wilayah strategis ini. Namun, selama bertahun-tahun proyek ini tertahan karena mendapat penolakan keras dari komunitas internasional. Kini, dengan persetujuan resmi pemerintah Israel, proyek tersebut benar-benar bergerak maju. Smotrich bahkan menyebut, dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan, tapi dengan tindakan. Pernyataan ini semakin menegaskan tujuan politik di balik proyek E1. Kenapa proyek E1 dianggap berbahaya? Secara geografis, pembangunan permukiman di area ini akan membagi tepi barat menjadi dua bagian, utara dan selatan. Ini artinya, kota-kota Palestina akan terpisah, dan Yerusalem Timur akan terisolasi. Jika proyek ini selesai, kelangsungan negara Palestina praktis akan terancam. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa berdiri jika wilayahnya terpecah belah dan tidak terkoneksi? Inilah mengapa banyak pihak menyebut proyek E1 sebagai palu godam bagi solusi dua negara yang selama puluhan tahun didorong oleh komunitas internasional. Di Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat mengecam keras langkah Israel. Ia menyebut tindakan ini biadab, karena sama saja dengan upaya menghapus bangsa Palestina dari peta dunia. Menurut Dadang, suara protes terhadap Israel harus dilakukan terus-menerus, agar dunia tidak melupakan kejahatan kemanusiaan ini. Kecaman Muhammadiyah ini sejalan dengan sikap berbagai ormas Islam di dunia yang melihat proyek E1 bukan sekadar pembangunan permukiman, melainkan strategi kolonialisme modern. Bukan hanya Muhammadiyah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga menyerukan Israel untuk segera menghentikan seluruh aktivitas permukiman. Ia memperingatkan bahwa proyek ini adalah ancaman nyata bagi solusi dua negara. Sementara itu, Otoritas Palestina menyebut langkah Israel sebagai pukulan telak bagi masa depan Palestina. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan, ini merusak peluang solusi dua negara, menghancurkan kesatuan geografis Palestina, dan mengancam keberlangsungan negara kami di lapangan. Selain PBB, Uni Eropa dan berbagai negara sahabat Palestina kemungkinan besar akan mengeluarkan sikap serupa. Meski begitu, sejarah menunjukkan, kecaman internasional seringkali tidak cukup menghentikan Israel dari kebijakan ekspansifnya. Secara hukum internasional, seluruh permukiman Israel di tepi barat ilegal. Resolusi PBB jelas menyatakan hal itu. Tepi barat adalah wilayah yang diduduki Israel sejak Perang 1967. Namun, Israel terus menggunakan dalih keamanan dan sejarah untuk memperluas permukimannya. Proyek E1 hanyalah satu dari banyak langkah Israel memperkuat kontrol di tepi barat. Setiap unit rumah yang dibangun berarti semakin sempit ruang hidup warga Palestina. Lalu, apa dampak jangka panjang proyek ini? 1. Hilangnya solusi dua negara, Palestina tidak akan pernah bisa berdiri sebagai negara merdeka jika wilayahnya terkoyak. 2. Eskalasi konflik proyek ini bisa memicu gelombang perlawanan baru dari rakyat Palestina, bahkan intifada ketiga. 3. Keterlibatan dunia internasional, negara-negara Arab mungkin meningkatkan tekanan, meski hubungan diplomatik dengan Israel kini semakin kompleks. Namun, di sisi lain, Israel merasa diuntungkan secara politik. Smotrich dan kelompok ultranasionalis menggunakan proyek E1 untuk memperkuat dukungan dalam negeri, dengan slogan bahwa mereka sedang membangun Israel Raya. Teman-teman, jelas bahwa proyek E1 bukan sekadar pembangunan rumah. Ini adalah strategi politik, militer, dan ideologis yang mengancam masa depan Palestina. Dengan kata lain,
Proyek ini bisa menjadi akhir dari mimpi solusi dua negara yang selama ini dianggap sebagai jalan damai paling realistis. Kecaman dari Muhammadiyah, PBB, dan otoritas Palestina menunjukkan bahwa dunia tidak tinggal diam. Tapi apakah kecaman cukup untuk menghentikan Israel? Atau kita hanya akan melihat semakin banyak permukiman baru berdiri di atas tanah Palestina?